Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Bang Lawyer. Hari ini hari Kamis, tanggal merah sebetulnya teman-teman. Tapi saya tetap bekerja di kantor karena kalau persidangan sudah pasti libur mengikuti tanggal merah. Tapi bagi kami kantor pengacara, tanggal merah sepertinya nggak berlaku kalau lagi banyak berkas yang harus kami persiapkan, kami buat untuk persidangan di hari-hari berikutnya. Jadi seperti inilah kesibukan Bang Lawyer dan rekan-rekan di hari libur nih. Libur memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Selamat merayakan, selamat memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau di dunia dan di akhirat, amin ya rabbal alamin. Oke, Bang Lawyer mau kerja dulu. Ini berkas sudah numpuk, sudah pabalatak guys. Sampai bingung nih mau ngerjain yang mana dulu nih. Ya jadi beginilah, di saat orang sedang santai, sedang healing, jalan-jalan menikmati hari libur, kami tetap berperang dengan berkas-berkas, bikin berkas dan lain sebagainya. Ya, begitulah. Jadi hari ini kita atau kami lagi ngonsep nih guys. Ngonsep ngetik bikin berkas perkara untuk persidangan hari Senin. Karena besok Jumat, Sabtu, Minggu kayaknya nggak efektif nih, harus healing dulu. Jadi hari ini kami geber untuk menyiapkan berkas sidang untuk hari Senin depan. Ini kita ada berkas. Ini kita perkara perdata ya. Ini adalah berkas jawaban dari tergugat. Kalau kami kuasa dari penggugat. Ini jawaban dari tergugat dan ini harus kami tanggapin nih, guys. Tanggapannya itu disebut dengan replik. Jadi kami hari ini bikin atau nyusun replik tanggapan dari penggugat atas surat jawaban dari tergugat ini. Oke, saya langsung melahap dulu berkas-berkasnya ya guys ya, bersama Babang Ucup. Seharusnya meminta dan menyimpannya dengan baik. juga meminta kembali Persidangan pembuktian dalam persidangan dalam agenda persidangan ya. Poin I2. Bahwa sebagaimana diketahui gugatan yaitu menggugat kepada tergugat didasarkan dalil adanya perbuatan melawan hukum. Namun menurut tergugat ini tidak tepat diajukan gugatan PMH. Jadi intinya itu adalah bukan prestasi. kan dia mah tidak saudara janji, Ya balasnya gitu baik berarti. tidak kan tidak Bahwa kenapa penggugat mendalilkan bahwa dalil tergugat kami rasa keliru keliru dan tidak memahami dari isi gugatan yang penggugat ajukan, keliru dan tidak memahami antara perbuatan melawan hukum. iya. Bahwa dalil tergugat kami rasa keliru dan tidak memahami dari isi gugatan yang penggugat ajukan serta penggugat tidak cermat
dalam melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat dan berdampak kerugian yang nyata yang dialami oleh penggugat. Bahwa penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh penggugat. Oke. Surat kuasa khusus penggugat tidak memenuhi syarat formil. Tanggapan atas jawaban tergugat terkait surat kuasa khusus penggugat surat kuasa khusus penggugat. Surat kuasa memiliki pengaturan hukum secara tersirat dalam pasal dan menjelaskan bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang menuliskan pemberian kekuasaan kepada orang lain dan memenuhi kuasa untuk melaksanakan suatu atas nama orang yang diberikan kuasa. Surat kuasa digunakan untuk melimpahkan kewenangan dari pihak yang secara sah memiliki kewenangan kepada pihak lain. Pihak lain nanti akan mewakili pihak yang berwenang. Pasal Menjelaskan bahwa kuasa dapat diberikan yang diterima oleh suatu umum dengan surat di bawah tanah dan tidak diwajibkan untuk menyebutkan identitas tergugat secara detail. Oleh karenanya jawaban surat ya. Langsung poin 4. Gugatan keliru dan tidak jelas karena menyebutkan penggugat adalah rumah sakit, bukan menyebutkan nama badan hukum. Tanggapan penggugat atas jawaban tergugat mengenai gugatan keliru dan tidak jelas. Seperti gimana guys? Seperti bahwa jawaban tergugat dalam poin 4 sangatlah keliru. Karena penggugat telah menyampaikan dalam gugatan intinya mah di bawah yayasan dia masih di bawah yayasan. Jadi intinya dia itu mendalilkan bahwa penyebutan identitas penggugat sebagai rumah bukan penyebutan nama badan hukum yang terdapat pada Kementerian Hukum dan HAM, yaitu yayasan yang dimaksud, merupakan kekeliruan yang mengakibatkan gugatan penggugat adalah keliru dan tidak jelas. Berarti bahwa gugatan rumah sakit Lebak masuk dalam naungan yayasan itu. Iya, Gugatan bahwa rumah sakit Kartini Lebak merupakan lembaga kan dia merupakan lembaga yang berada di bawah naungan yayasan. Oh dia. Lembaga
di bawah naungan di bawah PT yayasan PT Yayasan di bawah naungan PT dan telah kami sampaikan di dalam surat gugatan. Poin 5, konstruksi hukum gugatan keliru sehingga gugatan penggugat tidak jelas, obscurable. Tanggapan atas jawaban tergugat mengenai gugatan penggugat obscurable, kabur tidak jelas. masih Obscure una 2 libellus. obscur libel oh ini libel miring terus mana kan Jadi konstruksi hukumnya keliru. Hubungan perjanjian yang telah menjadi kesepakatan penggugat, hubungan hukum perjanjian serta seluruh aspek terkait perjanjian tidak diatur dalam ketentuan di atasnya bukan merupakan gugatan yang keliru dalam hasil hukumnya sehingga menjadi gugatan yang kabur dan tidak jelas. Oleh karena itu adalah sepantasnya tergugat mohon pertolongan untuk tidak menyatakan gugatan yang baik, terus kami sampaikan tadi poin terkait dengan PMH. Ya sampai awal mah bahwa jawaban enggak baik bahwa tanggapan atas poin 5 sudah kami sampaikan di poin dan tidak perlu lagi kami ulangi kembali. Dengan demikian terkait dengan poin 5 sudah kami tanggapi dalam replik poin itu berapa tadi? penggugat poin 2 lain Poin 2 ya. ya jadi kan Ya, poin 2 kan, poin 2. Poin 2 kalau terkait dengan poin 5 sudah kami tanggapi dalam replik penggugat poin 2 sehingga tidak perlu lagi kami sehingga tidak perlu lagi kami ulangi penggugat poin 2 sehingga tidak perlu lagi kami ulangi kami sudah sangat jelas. oleh karena itu jawaban tergugat sudah gitu. Ya. Silakan Pak. Nah, ini jelas juga orang dari Prematur. Premature. Baik, bahwa jawaban tergugat dalam poin 6 merupakan alasan pembenar semata
Karena pada faktanya BPJS Badan Penjamin Sosial sudah mengeluarkan data itu bro. Anjing. Nah, iya. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam kurung BPJS. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam kurung BPJS tutup kurung Kesehatan. Kayak kantor mana aja? Kesehatan mana? Serang lah. Serang itu ya? Iya, serang kan. Oh kita, oh Serang deh. Iya, serang tulis. Telah memberikan peringatan Nah, kepada Rumah Sakit Kartini Lebak terkait temuan adanya tindakan tergugat iya. yang menyebabkan tergugat mana tadi tergugat Yang menyebabkan yang yang menyebabkan terkait adanya tindakan tergugat terkait temuan adanya tindakan tergugat yang menyebabkan kerugian bagi tindakan tergugat yang merupakan kita bilang apa nih kerugian ya apa yang mengakibatkan Rumah Sakit Kartini Lebak untuk mengembalikan ya kan asal Lebak temuan adanya tindakan tergugat yang mengakibatkan kerugian yang nyata bagi penggugat kerugian yang nyata. Udah. Oleh karena itu konstruksi mana tadi sih konstruksi. Oleh karena itu dalil si tergugat itu biasa lah. Poin 7, gugatan penggugat kurang pihak. Halaman 5 tidak 15. Gugatan penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan BPJS mungkin ya. Ini gugatan berpihak sama Coba ya pakai bantahan anu biasa hakim tidak putusan. Kayaknya kan dia kan enggak sama itu pihak-pihak jadi pada dasarnya penggugat bebas menentukan siapa saja. Oke, sampai.
pihak sangat karena ada hakikatnya terkait para pihak pihak penggugat pihak bebas dan merdeka menentukan siapa-siapa yang hendak ditarik dan didudukan menjadi para pihak yang menurut penggugat telah menimbulkan kerugian yang nyata. Delapan, penggugat tidak merinci kerugian dalam gugatan. nah kita langsung main menggunakan sendiri jelai Terus apa di poin sekarang? Poin 5 mengenai rincian kerugian. benar terkait dengan rincian kerugian Setelah kami uraikan dengan jelas dan terperinci dalam posita angka 5 gugatan. Bilang petitum gugatan saling bertentangan sehingga gugatan penggugat kabur dan tidak jelas. Tergugat tidak cermat, penggugat tidak mencermati dengan seksama mengenai petitum gugatan saling bertentangan. Apa ini planning posita? Petitum gugatan saling bertentangan. Tidak menyebutkan posita. Itu bahwa dalil jawaban tergugat tidak jelas dan mengada-ngada, karena terkait petitum sudah sangat jelas kami sampaikan di dalam surat gugatan. Romawi 2 dalam pokok perkara, baru masuk pokok perkara. Dear guys, banyak banget ini. Kita harus mikir, kemudian kita mengelaborasi, mengimprovisasi kata-kata dan bahasa. Ya, inilah seninya adu argumentasi di dalam berkas perkara. Gitu guys. Masih lihat nih, perlu ngopi, perlu makan guys.
Nah, dalam pokok perkara Ya. Dalam pokok perkara 1. poin 1 sampai dengan 3. 1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan tergugat dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap dimasukkan menjadi satu kesatuan dengan bagian dalam pokok perkara ini. Kita jawabnya secara general aja lah. Bahwa tergugat menambah dan menolak, membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil dalam gugatan penggugat kecuali yang ditentunya. 3. Bahwa benar tergugat adalah seorang dokter spesialis. Berarti dalam pokok perkara mah iya baik orang Hakikatnya kita tetap pada bahwa kami menolak dengan tegas ya. Bahwa kami menolak dengan tegasnya terkait dengan dalil baik dalam eksepsi Nomor 3. Jadi nomor 3 tanggapan penggugat atas jawaban tergugat poin 4. baik bahwa pada pokoknya kami tidak pada dalil gugatan kami gitu kan. Tergugat berpraktek dengan alasan kemanusiaan untuk menuntut tergugat menyerahkan dokumen bahwa emangnya ini terlalu bertele-tele sebetulnya. Di generalisir meta Bahwa tanggapan tergugat yang mendalilkan bahwa tanggapan tergugat yang mendalilkan jadi gini guys, perjuangan kita membuat satu berkas saja itu bisa seharian, bahkan bisa saja sampai malam kita bergadang mikir, kemudian merangkai kata, cari referensi, kemudian cari dasar-dasar hukum, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Inilah alasannya kenapa jasa pengacara itu tidak murah. Ya mungkin ada yang murah, tapi intinya nggak murahan. Jadi mohon dimengerti kenapa jasa pengacara itu kok gede banget sih. Seperti inilah pengorbanan kami. Libur tetap masuk, mikir, bikin berkas seharian bisa sampai malam dan lain sebagainya. Penuh perjuangan. Iya, buat tegak. Jadi jawaban orang iya adalah jawaban poin 4 dan 5. Bahwa tanggapan penggugat Langsung. Kurang baca nomor 5. Bahwa untuk memenuhi ketentuan tergugat telah menyerahkan dokumen-dokumen penyerahan termasuk surat tanda register. Bahwa dokumen surat tanda register, berarti nomor 4 tetap. Jawaban nomor 4 iya, jawaban orang nomor 5. Jadi tanggapan orang atas jawaban di nomor 5. Beda pembahasan. Ini ngebahas kemanusiaan, ini ngebahas perizinan STR. berarti Bahwa terkait jawaban poin eta, poin 5, jawaban poin 5 bahwa tanggapan tergugat yang mendalilkan jawaban penggugat ini ulang pakai mendalilkan, pokoknya langsung jawaban tergugat poin 5 baik. bahwa tanggapan atas bahwa tanggapan penggugat Pada poin angka 5 adalah keliru. udah ya bahwa tanggapan penggugat atas jawaban tergugat Jawaban tergugat pada poin 4 berarti eta. yang mendalilkan tergugat berpraktek dengan agama. Berarti ya bahwa terkait dengan jawaban tergugat poin 5 Jawaban tergugat poin 5 menurut penggugat adalah alasan yang
tidak tepat.